juga beliau untuk saat ini Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. Darul Dakwah wal Irsyad Ujung Lanut Parepare tahun 2018 sampai sekarang. Almarhum. Riwayat kepangkatan CPNS 1 Februari tahun 1991, PNS 1 Oktober 1992, Penata Muda 1 Februari tahun 1991, Penata Muda tingkat 1 April tahun 1999, Pembina 4A tahun 1900, tahun 2000, Pembina tingkat 1 4B Maret 2013. Penghargaan dari negara yang beliau peroleh: Satya Lencana 10 tahun dan 20 tahun di masa Presiden SBY. Riwayat organisasi beliau sangat banyak, jadi tidak perlu saya bacakan, dan kepada kita semua yang melayat saya kira memahami beliau semasa hidupnya. Terima kasih. Selamat jalan saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pelepasan jenazah oleh Sivitas Akademika IAIN Parepare oleh Bapak Rektor IAIN Parepare, Dr. Ahmad Sultan Rustan MSI. Tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala kullu nafsin dha'iqatul maut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para handai tolan dan saudara-saudari sekalian yang menghadiri acara pelepasan jenazah Bapak Dr. Abu Bakar Judah MPD yang saya hormati. Kita semua hampir tidak percaya terhadap apa yang terjadi pada hari ini. Saya ketika mendapat informasi ini, saya mengulangi beberapa orang, saya tanya, apa betul kejadian ini terjadi pada pagi hari ini? Kenapa saya bertanya? Karena saya mungkin selain dari keluarganya, sayalah orang yang paling terakhir dia temui pagi tadi. Pada pukul 5.30, beliau ada di rumah saya pagi tadi. Sampai dengan pukul 6.30 baru beliau meninggalkan rumah saya, dan saya hantarkan beliau sampai beliau naik pada kendaraannya. Apa yang beliau sampaikan kepada saya? Banyak hal yang beliau cerita, karena saya dengan beliau seperti dengan saudara. Bahkan beliau sering mengatakan, Anda itu betul rektor, tetapi Anda lebih dekat dengan saya dibanding dengan saudara-saudara saya. Saya selalu mengingatkan juga beliau. Saya selalu mengatakan, ingat bahwa kita ini ada penyakit. Jangan sekali-sekali menghadapi sesuatu itu dengan emosi. Selalu tenang. Saya selalu menenangkan beliau pada beberapa kegiatan-kegiatan yang biasa. Saking semangatnya, bukan emosi sebenarnya, tapi saking semangatnya beliau, sehingga kadang beliau bersuara tinggi untuk menyampaikan hal-hal yang begitu penting. Dan saya selalu mengatakan, jangan terlalu semangat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, masih sempat pagi tadi beliau bercerita tentang bagaimana pengembangan IAIN ke depan. Sampai saya mencoba untuk menggambarkan kepada beliau bagaimana pengembangan ke depan.
beliau sempat menyampaikan atau mengeluarkan kalimat, kata yang selalu kami tertawai dan kami selalu menganggap sebagai sesuatu yang lucu dan tertawa ketika mendengar kata itu. Ketika saya menceritakan tentang bagaimana pengembangan kita ke depan, beliau mengatakan, saya siap di belakang. Ini ucapan-ucapan yang selalu kami ingat. Kami selalu menjadikan bahan-bahan tertawaan ketika kami lagi tegang, selalu menyatakan hal-hal seperti itu. Saya, sejak semalam beliau telepon saya ingin bertemu Ki Saudara. Saya bilang tadi malam sebenarnya dia sudah meminta untuk bertemu dengan saya. Tetapi saya katakan, saya baru saja kembali, ini ada kegiatan tadi. Sehingga beliau katakan, istirahat Maki dulu Pak Saudara. Nanti besok pagi-pagi baru saya datang lagi. Dan begitu pukul 5.30, beliau hadir di rumah saya. Sampai ketika itu istri saya sempat mengatakan, ambil itu Pak sebagai oleh-oleh. Dia mengatakan, sudah, kemarin saya sudah ambil. Karena 2 hari berturut-turut, saya baru memaknai semua ini kalau itu adalah pamitan terhadap saudaranya. Hari Senin pagi-pagi pada jam yang sama, beliau juga datang ke rumah saya. Dengan menggunakan kopiah, sarung. Begitu juga pada pagi tadi. Jadi hari Senin dan hari Rabu itu beliau temui saya dan saya tidak sadar kalau itu adalah sebuah pamitan saudara saya kepada saya. Bahkan sempat tadi pagi dia menyatakan kalau ada pengembangan tentang guru besar saya ingin ikut. Saya bilang kita ada program percepatan guru besar akan didukung dana dari lembaga. Dia katakan saya daftar kalau begitu supaya saya bisa ikut juga di dalam program itu. Saya katakan kepada beliau, kita harus membentuk tim untuk bisa meraih guru besar itu. Karena dia katakan saya ingin istirahat. Saya tidak tahu apa makna dari kata saya ingin istirahat. Saya ingin berkonsentrasi untuk mengurus guru besar saya. Saya katakan itu lebih bagus Anda cepat-cepat melangkah untuk mengurus administrasi itu. Bahkan ketika saya katakan bahwa kita harus membentuk tim, karena ini harus kerja tim ketika kita mau mengusulkan guru besar itu. Kalau kita mau mengurus sendiri sangat sulit. Apa dia katakan? Saya menunjuk Bapak Ali Rusdi sebagai anggota tim saya. Jadi kelihatannya nama yang paling terakhir juga dia sebut dari kalangan teman-teman itu adalah Pak Ali Rusdi. Karena dia mengusulkan kepada saya bahwa Ali Rusdi yang akan menjadi salah satu tim saya untuk pengurusan guru besar ini. Banyak hal tentang keluhan-keluhan. Terakhir saya juga sempat mengeluh. Saya bilang saya sendiri juga belum tahu nasibnya bagaimana tentang usulan guru besar saya. Sampai terakhir ketika dia mau turun dari tangga rumah saya, dia katakan, sabar Ki Saudara. Insya Allah dengan sabar semua akan jadi sukses. Jadi masih ada sempat beliau nasihatkan kepada saya untuk bersabar. Dan saya sangat menyesal karena tidak mengetahui bahwa semua itu adalah pamitan atau tanda-tanda akhir ketika beliau meninggal dunia. Sehingga saya tidak percaya pagi tadi. Ketika saya disampaikan, saya membuka satu acara, saya dibisik bahwa Pak Agung meninggal. Saya tidak percaya. Saya cek kepada teman-teman yang lain. Akhirnya 3 informasi saya dapatkan, saya baru yakinkan. Dan akhirnya saya pamit kepada dalam acara itu. Dan sebelumnya saya minta kepada teman-teman untuk membacakan Al-Fatihah dalam acara itu. Lalu saya meninggalkannya. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, beliau adalah salah satu dosen senior yang terbaik bagi IAIN Parepare. IAIN Parepare sangat kehilangan dengan hilangnya figur Abu Bakar Judda sebagai salah satu senior yang juga sering menasehati. Bukan hanya dosen yang dinasehati, rektor pun biasa dinasehati. Sama dengan yang saya katakan tadi pagi, dengan nasihatnya yang mengatakan bahwa sabar.
Saya tidak menyangka bahwa beberapa menit setelah pertemuan saya itu ternyata beliau benar-benar meninggalkan kita semua. Untuk itu, harapan saya kepada kita semua, mari senantiasa kita mendoakan kiranya Bapak Abu Bakar Judda ini meninggalkan kita semua, meninggal dunia, meninggalkan semua keluarga dalam keadaan husnul khotimah. Kepada ibu dan anak-anak yang ditinggalkannya, mari kita senantiasa kendalikan emosi sedih kita. Kita bersabar karena Bapak Abu Bakar Judda meninggalkan kita bukan dalam kondisi sakit, tidak pernah menyusahkan keluarganya. Bahkan beberapa kali beliau di opname, itu sebenarnya beliau sudah biasa menyatakan bahwa mungkin inilah akhir saya. Tetapi kita selalu memberikan semangat bahwa belum, Anda punya umur masih panjang. Tetapi ternyata begitu dalam keadaan sehat, beliau meninggalkan kita semua. Dan ini berarti beliau tidak mau menyusahkan kita semua dalam hidupnya, tidak menyusahkan kita semua. Untuk itu sekali lagi kepada keluarga untuk senantiasa benar menerima kenyataan ini dan senantiasa kita mendoakan almarhum, kiranya almarhum benar-benar mendapat tempat yang layak, tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian yang hendak mengantarkan jenazah Bapak Abu Bakar Judda, saya harap jangan kita menambah dosa dengan berusaha untuk menguasai jalan raya. Ini adalah tradisi yang harus kita kembangkan. Jangan kita mengikuti tradisi-tradisi yang selama ini. Kalau mengantar jenazah, dia mau menguasai jalan, bahkan memukul kendaraan-kendaraan yang tidak mau minggir. Mari kita mengalah. Jangan kita menambah dosa beliau. Karena akibat ulah kita, akhirnya ada orang yang tercederai di jalanan. Ada orang yang sakit perasaannya, ada yang kita rusakkan barangnya. Sehingga mari kita hanya menguasai separuh jalan. Jangan mau menguasai satu jalan. Apalagi perjalanan kita ini cukup jauh dan berhati-hatilah. Tidak perlu kita kejar-kejaran, tidak perlu kita terlalu kencang dalam membawa kendaraan kita. Itu juga adalah demi keselamatan kita. Saudara-saudara sekalian, keluarga dari almarhum yang saya hormati, Bapak Abu Bakar Judda telah meninggalkan kita semua pada hari ini. Tetapi konsep dan ide-ide beliau tentu tidak bersamaan dengan wafatnya beliau. Konsep dan pengembangan beliau dan ide-ide beliau tentang pengembangan perguruan tinggi tetap kita harus gelorakan. Tetap kita harus ingat, tetap kita harus jalankan konsep-konsep yang telah beliau sampaikan kepada kita semua. Untuk itu, marilah kita bersama-sama melepas jenazah Bapak Dr. Abu Bakar Judda MPD dengan doa semoga beliau husnul khotimah dan mendapat tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Ala hazihin niyah Al-Fatihah. Terima kasih atas doa kita semua, atas nama pimpinan dan mewakili segenap sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Parepare menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya atas kepergian orang yang kita cintai, orang yang kita hormati, Bapak Dr. Abu Bakar Judda MPD. Harapan saya yang terakhir, sekiranya ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan selama dalam hidup beliau,
saya atas nama Sivitas Akademik memohon maaf. Tolong kita berikan pintu maaf kepada almarhum agar beliau ringan di dalam menghadapi kehidupan akhiratnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya, sepatah kata dari keluarga sekaligus pembacaan doa oleh Profesor Dr. Haji Abdul Rahim Arsyad MA. Beliau kami kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mana ya saya hormati, atas nama keluarga besar almarhum Dr. Abu Bakar Juda MPD, ucapkan banyak terima kasih pada hadirin sekalian. Ya, semoga kedatangannya dapat memberi takziah kepada kami sekeluarga. Semoga dengan bacaan-bacaan dan doanya kami sekeluarga mendapatkan kesabaran, baik pahala di dunia maupun di akhirat. Begitu pula kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu yang merupakan suatu pernyataan bahwa almarhum keluarga kami Dr. Abu Bakar Judah adalah orang yang baik, karena kedatangan merupakan satu kesaksian ini dari sekalian boleh masyarakat beda menyatukan janur kepada kita kepada hadir. Oleh karena beliau adalah orang baik, maka kita semuanya hadir bersaksi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesaksian kita ini adalah menentukan perjalanan beliau nanti di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, antum syuhada Allah fil ard. Pada komandan itu sakinakum Allah ta'ala di tanah. Jadi kehadiran kita adalah saksi bahwa beliau ini adalah orang yang baik. Dan kemudian kedua, ya, kalau ada hal-hal yang berkenan selama hidupnya, kami dari keluarga memohon maaf. Mari kita mendoakan beliau semoga husnul khatimah dan dilapangkan dan sampai kepada terakhir. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Allahumma shalli Allahumma bil qawli Amin. Allahumma shalli Allahumma shalli Allahumma shalli warhamhu wa afihi wa wajhatuhu wa salatu wa salam. Allahumma takabbaru rawdatan min riyadil jannah. Amin. لا تجعلهم مفلجا رحمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا آتنا في الدنيا إلى روح المرحوم Abu Bakar Judah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir, pemberangkatan jenazah Bapak Dr. Abu Bakar Judah MPD ke kediaman di Kanang, Polewali Utara. Ya, berangkat. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Ilaha illallah. Pelan-pelan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tabi. La ilaha illallah. Tabi.
Ya, persiapan pemberangkatan jenazah ke Kanang, kampung atau tanah kelahiran almarhum Dr. Abu Bakar Junda MPD. Ya, tabe. Ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pemberian jenazah sholat kemudian sholat yang dilakukan di Kabupaten Selatan. Karena luar biasa banyak yang berkumpul di rumah di sana sehingga terjadi maaf untuk upacara kita dilaksanakan sholat jenazah. Tapi Tabe dek, tapo ni memang nih persiapan. Ya, teman. Ya.